Yo, kali ini gue bakalan bahas tentang sistem baru buatan ketua OSIS Nagumo. Di video sebelumnya itu kan cuma bahas tentang intinya doang ya, tentang sistem OEE. Dan di video kali ini gue bakalan bahas lebih dalam tentang sistem OEE buatan Nagumo Miyabi selaku ketua OSIS sekarang di Godo Igose ya. Sistem OEE ini bisa dibilang menarik sih ya, karena mekanisnya itu kayak profil player dari game gitu. Dan ya langsung aja kita bahas tentang sistem OEE buatan Nagumo Miyabi. Pertama, arti dari OEE. OEE ini adalah singkatan dari Overall Ability, yang artinya adalah kemampuan keseluruhan. Sistem ini berbentuk kayak aplikasi gitu, jadi semua muridnya tuh wajib menginstal aplikasi OEE. Di dalam aplikasi OEE ini menampilkan penilaian kemampuan setiap siswanya. Nah, pihak sekolah itu memberikan penilaian terhadap setiap siswanya itu ya, mulai dari kemampuan akademik, kemampuan adaptasi terhadap sekitarnya, kemampuan fisik, kontribusi terhadap kelas, dan setelah semua kemampuan itu dinilai, maka akan dijumlahkan berdasarkan hasil rata-ratanya. Mirip kayak profil dalam game gitu kalau bisa digambarkan ya simpelnya. Contohnya itu kayak kalian main ML gitu ya. Kan itu statistiknya itu akan ditampilkan berapa kali MVP-nya, Savage-nya dapat berapa, Maniac-nya dapat berapa, apa hero favoritnya, statistiknya kayak gitu, dan ya KDA-nya berapa, ya gitulah perumpamaannya ya. Bisa diberatkan kayak game gitu. Dan itu setiap muridnya tuh bisa melihat OEE dari murid lainnya juga, jadi bisa saling lihat-lihatan gitu sistem OEE dari setiap muridnya. Tujuan ketua OSIS Nagumo mengubah sistem sekolah dengan mekanis individu ini untuk membuat pertarungan antara individu, bukan pertarungan antara kelas lagi kayak dulu. Tujuan Nagumo itu membuat yang berbakat itu lebih menonjol dan menjatuhkan orang yang tidak berbakat. Ya, kalian bisa lihat contoh dari sistem OEE ini ya, ada 4 bidang yang diukur dengan abjad, lalu dijumlahkan hasil rata-ratanya. Kemampuan akademik itu diukur dari hasil nilai yang didapatkan setiap semesternya dalam ulangan gitu ya. Kalau mau meningkatkan kemampuan akademik ya harus meningkatkan nilai dari ulangan setiap mata pelajarannya. Lalu kemampuan fisik, dan kemampuan fisik ini dilihat dari saat murid itu sedang melakukan pelajaran olahraga. Atau ujian khusus festival olahraga juga itu bisa meningkatkan nilai dari kemampuan fisik ya. Dan juga kalau ada murid yang masuk sebuah ekstrakurikuler atau klub gitu ya, misalnya kayak sudo yang masuk klub basket, maka nilai kemampuan fisiknya itu akan meningkat seiring perkembangan waktu. Lalu yang terakhir adalah kontribusi sosial. Ini dinilai dari jumlah kehadiran atau sikap dan sifat setiap murid di kelas ya, dan perilakunya terhadap guru itu dinilai dari kontribusi sosial. Kalau nggak sopan terhadap guru ya nilai kontribusi sosialnya ini bakal turun gitu ya. Dan dari keempat penilaian itu akan dijumlahkan dalam keseluruhan dinilai rata-rata gitu dari keempat bidang tersebut. Ya kayak gini lah contoh tampilannya, simpelnya ya. Dan dalam penilaiannya itu akan dinilai dengan abjad ya. Contoh abjad A ke atas itu senilai dengan nilai 81 sampai 100. B ke atas senilai dengan 61 sampai 80. C ke atas senilai 41 sampai 60. D ke atas senilai 21 sampai 40. E ke atas senilai 6 sampai 25, dan F adalah abjad nilai paling bawah lah ya. Kalau ada yang dapat 0, nah itu bakal diabjadkan dapat F gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada yang dapat F ya. Paling rata-rata kalau yang terendah itu ya dapat E nilainya. Ya gue sendiri cukup setuju dengan sistem yang Nagumo buat ini ya, karena sistem OEE ini sangat melambangkan sistem dari sekolah elit gitu ya. Vibe-nya tuh seolah elit banget gitu ya sistem ini ya, dan mekanisnya juga itu menarik sih. Cuma ini bakal membuat was-was murid yang nggak punya bakat satupun ya, alias murid yang punya kemampuan OEE yang rendah bakal susah nih gitu ya. Contoh pas ujian khusus berpasangan Paper Sevel di volume ke-1 second year sebelumnya ya, anak yang kemampuan akademiknya rendah bakalan susah untuk nemuin pasangannya ya. Tapi kalau murid berbakat seperti Nagumo ya bakalan pede aja nerima sistem OEE ini ya. Oh ya, dan di sini karena si Ainokoji belum menunjukkan kemampuan aslinya, ya Ainokoji kemampuan OEE-nya itu kebacanya keseluruhannya ya ada di bawah rata-rata, atau ada di level biasa aja gitu ya nilai keseluruhan OEE si Ainokoji. Ini OEE Ainokoji sebelum dia mendapatkan nilai 100,
Dan ini OEE Ainokoji setelah mendapatkan nilai 100, kemampuan akademik Ainokoji ini jadi nambah ya, setelah dia mendapatkan nilai 100 di nilai matematika. Yaitu mekanis dari sistem OEE ya, kalau ada murid yang berkembang dalam nilai akademik ya contohnya, maka kemampuan akademiknya akan meningkat. Kalau kemampuan fisik dan kemampuan fisiknya juga akan meningkat gitu contohnya. Kemampuan OEE ini akan dirubah atau dinilai setiap semesternya gitu. Dan Sinagumo selaku orang yang mengajukan sistem OEE ini ya, Sinagumo itu mendapatkan jumlah keseluruhan ada di A dengan jumlah 90 nilainya. Nagumo satu-satunya murid di Kudo Ikose yang mendapatkan kemampuan OEE keseluruhannya itu mencapai 90 nilainya. Yang lainnya itu ada di rata-rata 70-an lah ya. Paling bagus mungkin 80 lah. Tapi Nagumo itu satu-satunya orang yang di Kudo Ikose yang mendapatkan nilai 90 keseluruhannya. Nagumo kemampuan OEE-nya bisa dibilang seimbang semua gitu ya. Ayo kita beri hormat kepada King Nagumo, ketua OSIS-nya Kudo Ikose ya. Dapat keseluruhan 90 nih ya, senggol dong. Bahkan Sakenagi dan Ichinose itu cuma ada di 60-70 doang ya kemampuan keseluruhannya rata-ratanya ya. Karena si Sakenagi dan Ichinose itu cuma menonjol dalam beberapa bidang doang atau satu bidang doang gitu. Tapi beda lagi sama si Nagumo. Nagumo itu menonjol dalam semua bidang ya. Mari kita puja King Nagumo. Ya kalau Ainokoji serius mungkin dia tuh mampu mendapatkan kemampuan OEE yang bisa mengimbangi Nagumo ya. Mungkin dari keempat bidang yang diuji di sistem OEE, Ainokoji itu cuma lemah di kemampuan beradaptasinya di kelas doang ya. Bahkan di kelas aja si Ainokoji itu dianggap nggak punya hawa keberadaan ya. Jadi kemampuan adaptasinya Ainokoji bisa dibilang kurang ya. Tapi ya kalau dari ketiga bidang lainnya, Ainokoji itu nggak akan kalah dari yang lainnya. Selain Nagumo yang punya kemampuan OEE yang seimbang semua, gue tertarik sama OEE-nya si Fuka Kiriwin dari kelas 3 ya. Kemampuannya si Kiriwin itu akademik dan kemampuan fisiknya itu ada di A+. Tandanya si Kiriwin itu adalah orang yang pintar melebihi si Nagumo di angkatan tahun ketiga. Ya Sakenagi yang dianggap jenius saja kemampuan akademiknya cuma ada di A. Menarik sih ya si Kiriwin, gue berharap si Kiriwin itu lebih disorot ke depannya ya. By the way, kemampuan OEE ini masih belum bisa menganalisa setiap siswanya secara 100% gitu ya. Masih ada beberapa murid yang belum serius, contohnya kayak Ainokoji dan Kuenji. Ini mereka tuh belum serius, makanya kemampuan OEE mereka tuh bisa dibilang biasa aja ya. Jadi jangan terlalu matok dalam kemampuan OEE. Masih ada beberapa murid yang belum menunjukkan kekuatan aslinya secara 100%. Ya sekian aja sih ya pembahasan tentang sistem OEE buatan Nagumo. Kalau ada saran konten lainnya atau ada yang kurang dan salah pas penyampaiannya, kalian bisa coret-coret aja di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagramku ya. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Sekian video kali ini, see you next video, bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです